Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa, mahasiswi semester 3 Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Nah, di sini saya akan memaparkan hasil resum mengenai peranan sistem informasi manajemen pendidikan bagi kepala madrasah dalam pengambilan keputusan di Madrasah Sanawiyah Diniyah Putri Lampung. Nah, sekolah merupakan lembaga pendidikan yang mempunyai berbagai macam aktivitas yang berkaitan dengan penyelenggara pendidikan, dimulai dari sifat pengelolaan dan administrasi pendidikan maupun kegiatan pembelajaran yang merupakan kegiatan yang mencerminkan kegiatan pendidikan. Tidak berbeda dengan lembaga lainnya, dalam kegiatannya, sekolah pun membagi kegiatan ini ke dalam bagian-bagian yang tentunya terdapat tugas-tugas dan pemangku jabatan sesuai dengan porsinya masing-masing. Nah, kepala madrasah merupakan pemangku jabatan tertinggi dalam sekolah, sehingga kepala madrasah ini memiliki wewenang dalam mengambil keputusan. Kepala madrasah akan berperan sesuai dengan keputusan apa yang diambil sehingga akan terjadi efektivitas manajemen yang baik. Pengelolaan atau manajemen yang baik dalam suatu lembaga pendidikan menjadi hal yang sangat mutlak bagi keberlangsungan hidup lembaga tersebut. Salah satu hal yang penting dapat mempertahankan bahkan mengembangkan sebuah lembaga pendidikan pengelolaan sistem informasi secara tepat. Kemudian, dalam pengambilan keputusan, kepala madrasah tidak begitu saja memutuskan keputusan apa yang diambil. Kepala madrasah harus membutuhkan informasi, karena dengan informasi dalam pemecahan masalah dapat lebih efektif dan efisien. Nah, pengambilan keputusan kepala madrasah yang didukung oleh sistem informasi manajemen membantu sekolah mencapai tujuan pendidikan. Nah, informasi ini berasal dari berbagai bagian yang ada di sekolah, seperti kepegawaian, kesiswaan, sarana-prasarana, dan kurikulum. Setiap bagian tersebut menerapkan sistem informasi manajemen dalam menjelaskan tugasnya. Data-data yang dihasilkan dari setiap bagian tersebut kemudian dikumpulkan dan diolah menjadi sebuah informasi yang dapat menggambarkan kondisi dan keadaan yang terjadi. Menurut Budi Sutejo, sistem adalah kumpulan elemen yang saling berhubungan satu sama lain, yang membentuk satu kesatuan dalam usaha mencapai suatu tujuan. Sedangkan menurut David I.C. dan William R.K., sistem adalah kumpulan dari bagian-bagian yang saling bergantung atau berinteraksi secara teratur dan membentuk satu kesatuan yang utuh. Nah, pengertian sistem adalah sekelompok unsur yang di dalamnya itu sudah tersusun rapih dan unsur-unsur tersebut itu saling berhubungan sehingga memudahkan untuk mencapai sebuah tujuan. Lalu apa sih pengertian informasi? Jadi pengertian tentang informasi yaitu data yang telah diproses ke dalam suatu bentuk yang mempunyai arti bagi penerima dan memiliki nilai nyata yang dibutuhkan untuk proses pengambilan keputusan saat ini maupun waktu yang akan mendatang. Nah, informasi ini merupakan sekumpulan data yang telah diorganisasi dan memberikan makna tertentu bagi para penggunanya untuk melakukan pengambilan keputusan. Jadi, informasi ini adalah data yang telah diolah menjadi suatu bentuk yang penting bagi si penerima dan mempunyai nilai yang nyata atau yang dapat dirasakan dalam keputusan-keputusan yang akan mendatang. Kemudian, apa sih manajemen? Nah, kita kan sebagai teman-teman manajemen pasti tahu ya, manajemen itu adalah suatu ilmu yang di dalamnya sudah terdapat berbagai elemen yang nantinya akan memudahkan untuk melaksanakan kegiatan sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, di dalam manajemen ini terdapat perencanaan atau planning, actuating, kan yang pertama itu ada planning, organizing, actuating, serta controlling. Sedangkan ini, menurut Gordon Davy dalam buku Manajemen Pendidikan, sistem informasi manajemen sebagai sebuah sistem manusia atau mesin yang terpadu untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi, perusahaan, ataupun di dalam lembaga pendidikan. Menurut Komarudin, sistem informasi manajemen adalah suatu sistem informasi yang memungkinkan pemimpin organisasi mendapat informasi dengan kuantitas dan kualitas yang tepat untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Sistem informasi manajemen sendiri dia adalah gabungan antara sistem
mesin, dan sistem manusia, sehingga dapat menghasilkan informasi yang diperlukan bagi penggunanya. Lalu di sini ada beberapa kegunaan atau fungsi dari sistem informasi. Yang pertama yaitu meningkatkan aksesibilitas data yang tersaji secara tepat waktu dan akurat bagi para pemakai, tanpa mengharuskan adanya perantara sistem informasi. Kemudian menjamin tersedianya kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis. Yang ketiga yaitu mengembangkan proses perencanaan yang efektif. Berikutnya yaitu mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan akan keterampilan pendukung sistem informasi. Yang kelima, menetapkan investasi yang akan diarahkan pada sistem informasi. Selanjutnya yaitu mengantisipasi dan memahami konsekuensi ekonomis dari sistem informasi dan teknologi baru. Berikutnya yaitu memperbaiki produktivitas dalam aplikasi, pengembangan, dan pemeliharaan sistem. Di dalam organisasi, sistem informasi ini untuk mengolah transaksi, yaitu mengurangi biaya dan menghasilkan pendapatan sebagai salah satu produk atau pelayanan. Kemudian kalau di dalam bank, sistem informasi ini digunakan untuk mengolah cek nasabah dan membuat berbagai laporan dan transaksi yang terjadi. Kemudian kalau di perusahaan itu digunakan untuk mempertahankan persediaan pada tingkat paling rendah agar konsisten dengan jenis barang yang tersedia. Lalu sistem informasi manajemen ini untuk pendukung pengambilan keputusan. Kemudian untuk pengendalian operasional, pengendalian manajemen, untuk perencanaan strategik, itu saja. Kemudian apa sih tujuan dari sistem informasi manajemen? Jadi yaitu tujuannya untuk membantu seluruh hierarki kepengurusan dalam organisasi atau perusahaan atau di dalam lembaga pendidikan dari manajemen hierarki puncak yang bertanggung jawab atas keberhasilan atau kegagalan secara keseluruhan, sampai pada manajemen hierarki pertama yang hanya bertanggung jawab atas operasi sehari-hari dari departemen tertentu saja. Lalu apa sih sistem informasi manajemen pendidikan? Jadi yaitu merupakan perpaduan antara sumber daya manusia dan aplikasi teknologi informasi untuk memilih, menyimpan, mengolah, dan mengambil kembali data dalam rangka mendukung proses pengambilan keputusan. Untuk menerapkan sistem informasi manajemen pendidikan yang terpadu dan memiliki kapabilitas dalam mendukung keberhasilan dunia pendidikan yang signifikan, diperlukannya keseimbangan sumber daya yang tersedia antara ketersediaan SDM yang memiliki keterampilan dalam mengoperasikan teknologi informasi seperti komputer dan ketersediaan dana untuk pengadaan perangkat komputer yang sudah semakin canggih. Kemudian SIM atau sistem informasi manajemen pendidikan, yaitu suatu sistem yang dirancang untuk menyediakan informasi guna mendukung pengambilan keputusan pada kegiatan manajemen, yaitu perencanaan, penggerakan, pengorganisasian, dan pengendalian dalam lembaga pendidikan. Nah, apa sih komponen-komponennya? Jadi komponen sistem informasi manajemen itu ada manusia, prosedur, hardware, software, dan data. Pengambilan keputusan itu apa? Jadi, pengambilan keputusan itu adalah proses memilih sejumlah alternatif. Pengambilan keputusan sangat penting bagi manajer, administrator, karena proses pengambilan keputusan mempunyai peran penting dalam memotivasi kepemimpinan komunikasi, koordinasi, dan perubahan organisasi. Setiap level administrasi sekolah mengambil keputusan secara hierarki. Lalu ada 3 tipe-tipe pengambilan keputusan, yaitu ada tipe-tipe keputusan. Keputusan ada keputusan terstruktur, keputusan setengah terprogram, dan keputusan tidak terstruktur. Lalu apa sih faktor-faktor pengambilan keputusan? Yaitu ada posisi atau kedudukan, ada masalah, ada situasi, kondisi, dan tujuan. Kemudian ada model pengambilan keputusan. Yang pertama itu ada model Mintzberg, Drucker, dan Simon Mintzberg. Yang itu memberikan 3 tahap dalam proses pengambilan keputusan, yaitu tahap pertama ada tahap identifikasi,
di mana pengambilan keputusan ini harus memahami masalah dan peluang membuat diagnosis. Kemudian yang kedua itu adalah tahap pengembangan, di mana pengambilan keputusan mencari standar prosedur yang tersedia atau pemecahan masalah sebagai desain baru. Yang ketiga yaitu tahap pemilihan, di mana pengambilan keputusan dapat memilih dengan menggunakan pertimbangan, analisis logis, basis sistematis, atau bargain. Kemudian model yang selanjutnya itu adalah model pengambilan keputusan rasional. Ada model pengambilan keputusan perilaku, ada model Fromm dan Eaton atau decision tree. Kemudian ada model pengembalian keputusan Carnegie, ada model pengambilan keputusan gaya kepemimpinan Chung dan Megginson. Lalu ada model pengembalian keputusan berdasarkan manfaat, keputusan berdasarkan masalah, berdasarkan lapangan. Kemudian ada model pengembalian keputusan pohon masalah. Kemudian ada model pengambilan keputusan strategis Hanger dan Whelan. Nah, menurut Herbert A. Simon, sebagaimana dikutip oleh Sopyan Shah, tahap pengambilan keputusan itu dimulai dari proses penyelidikan, perencanaan, dan pemilihan. Pada tahap penyelidikan diperlukan petunjuk agar dapat mengidentifikasi persoalan yang sedang dihadapi dengan cara mempelajari kondisi, lingkungan, data mentah diolah, diolah, dan diuji. Selanjutnya dilakukan analisa atau persoalan yang ada untuk menghasilkan pemecahan untuk kemudian dilakukan uji kelayakan atau pemecahan persoalan tersebut. Terakhir yaitu memilih arah tindakan apa yang akan dilakukan. Salah satu fungsi yang penting dalam kepemimpinan adalah pengambilan keputusan. Seorang pemimpin sebagian besar waktu perhatian maupun pikirannya itu digunakan untuk mengkaji proses pengambilan keputusan. Semakin tinggi posisi seorang pemimpin dalam organisasi, perusahaan, atau lembaga pendidikan, maka pengambilan keputusan itu menjadi tugas yang utama untuk yang harus dilakukan. Lah, kepala sekolah ini sebagai manajer, sekolah itu memiliki tujuan yang mana? Tujuan ini menjadi tugas kepala sekolah untuk mewujudkannya proses yang paling penting, yaitu mulai dari perencanaan, pengorganisasian, implementasi, sampai pengendalian sebagaimana hakikat manajemen. Lalu di sini kepala sekolah sebagai administrator. Jadi sekolah itu memiliki banyak bidang ya, kayak seperti bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, kearsipan dan keuangan. Semua bidang tersebut itu perlu dikelola dengan baik agar dapat berjalan secara efektif melalui kegiatan administrasi. Lalu kepala sekolah ini sebagai supervisor. Salah satu bentuk pengawasan atau supervisi yang dilakukan kepala sekolah ialah pengawasan terhadap tenaga kependidikan. Lalu kepala sekolah sebagai seorang pemimpin. Jadi apa sih hasil penelitian dari skripsi hasil resum ini? Jadi di MTS Diniyah Putri Lampung ini merupakan lembaga pendidikan yang berbasis keislaman. Sekolah ini mengedepankan pendidikan keterampilan sehingga diharapkan para lulusannya itu dapat memperoleh nilai yang lebih. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan unggulan seperti Diniyah Tahfidz Al-Quran, Daily Morning Vocabularies, Sholat Duha, praktek memasak, education trip. Selain program unggulan tersebut, ada juga kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan, pidato 3 bahasa, keputrian yaitu seperti tata busana dan tata boga. Ada marching band, seni kaligrafi, language club, basket, volleyball, seni tari, melukis, public speaking, atau MC. Kemudian ada jurnalistik, administrasi perkantoran, entrepreneurship, leadership, smart learning. Nah, aspek yang tidak kalah penting ialah tenaga pendidik. MTS Diniyah Putri Lampung ini merupakan pendidik yang berpengalaman dalam bidang pendidikan agama maupun pendidikan umum sesuai dengan spesialisnya yang berasal dari beberapa perguruan tinggi di dalam negeri maupun di luar negeri. Lalu apa sih komponen sistem informasi manajemen pendidikan MTS Diniyah Putri Lampung? Jadi yang pertama itu ada manusia, tentu saja kan ya. Manusia itu adalah salah satu komponen sistem informasi manajemen pendidikan, yakni sumber daya manusia yang terdiri dari tenaga pendidik dan kependidikan MTS Diniyah Putri Lampung. Manusia adalah komponen yang bertugas mengolah data yang ada.
Di MTS Dinia Putri ada beberapa bagian bidang, yaitu bagian kurikulum, sarana prasarana, dan kesiswaan. Lalu ada prosedur. Dalam kegiatan administrasi, sekolah MTS Dinia Putri tidak memiliki SOP. Meskipun demikian, dalam kegiatan pengelolaan data dan informasi petugas TU itu dan Simpatika dan EMIS memiliki pola yang tersistem secara berulang, sehingga secara tidak sadar mereka menjalankan tugasnya secara prosedural. Lalu ada hardware. Aktivitas pendidikan pun harus didukung dengan alat-alat yang dapat membantu penyimpanan atau mengarsipkan berkas dan dokumen sekolah. Dan hasil dari hasil wawancara Kepala Madrasah Dinia Putri Lampung, perangkat keras yang terdapat di MTS Dinia Putri Lampung adalah komputer, lemari arsip, binex, dan ATK. Kemudian kalau di softwarenya itu apa? Jadi software ini perangkat lunak yang digunakan pada sistem informasi manajemen pendidikan di MTS Dinia Putri Lampung adalah aplikasi Simpatika dan EMIS, website, aplikasi pengolahan angka, dan data. Kemudian komponen yang terakhir yaitu ada data. Data yang ada di MTS Dinia Putri Lampung ada dua jenis, yakni ada data internal dan data eksternal, di mana data internal ini terdiri dari data pendidik dan kependidikan, data sarana prasarana, dan data peserta didik. Nah, kalau data eksternalnya ini terdiri dari kebijakan pemerintah dan kebijakan yayasan. Lalu di sini ada peran sistem informasi manajemen pendidikan bagi kepala madrasah dalam pengambilan keputusan di MTS Dinia Putri Lampung. Nah, terdapat beberapa bidang yang berpengaruh terhadap penyelenggaraan pendidikan. Bidang-bidang tersebut adalah bidang kurikulum, kesiswaan, bidang sarana prasarana, bidang tata kelola, bidang tenaga pendidik, dan kependidikan. Semua koordinator tersebut bekerja dalam rangka membantu pengambilan keputusan kepala madrasah. Yang pertama, peran sistem informasi manajemen pendidikan pada aspek kurikulum, di mana penulis ini mengajukan instrumen pengumpul data kepada Pak Sobur Nazarudin sebagai koordinator bidang kurikulumnya. Instrumen tersebut itu berkaitan dengan pengambilan keputusan di bidang kurikulum, sehingga dapat mengetahui seberapa berpengaruhnya sih sistem informasi manajemen pendidikan dalam pengambilan keputusan dalam aspek kurikulum. Sistem informasi sangat dibutuhkan oleh sekolah, apalagi untuk kegiatan penerimaan siswa baru. Sistem informasi mempermudah segalanya. Yang kemudian B yaitu peranan sistem informasi manajemen pendidikan pada aspek tenaga pendidik dan kependidikan. Penggunaan sistem informasi manajemen juga mulai digunakan di sekolah-sekolah, mulai dari yang sederhana hingga yang kompleks. Sistem informasi manajemen yang saat ini paling dikenal oleh pengelola sekolah adalah database dari pemerintah yang diisi setiap waktu untuk kepentingan pendataan pendidikan oleh pemerintah seperti Dapodik dan Padamu Negeri. Kemudian peranan sistem informasi manajemen pendidikan pada sarana prasarana, yaitu sangat membantu. Sistem informasi manajemen ini sangat membantu karena apabila ada barang yang rusak dan dapat diganti sesuai dengan data yang ada di lapangan. Kemudian apa sih peranan sistem informasi manajemen pendidikan dalam pengambilan keputusan kepala sekolah? Jadi kegiatan pengambilan keputusan kepala madrasah tidak begitu saja memutuskan keputusan apa saja yang diambil. Kepala madrasah ini membutuhkan dan sangat perlu informasi, karena dengan informasi dalam pemecahan masalah dapat lebih efektif dan efisien. Kepala Madrasah MTS Dinia Putri Lampung sangat terbantu dengan adanya sistem informasi manajemen, karena lebih mudah untuk mendapatkan data jika diperlukan, tidak hanya untuk memperoleh data, untuk berkomunikasi dengan pihak luar maupun wali murid juga lebih mudah dengan adanya sistem informasi manajemen tersebut. Nah, apa sih kesimpulannya? Jadi kesimpulannya, dalam mengimplementasikan sistem informasi manajemen pendidikan, MTS Dinia Putri Lampung ini sudah memaksimalkan komponen-komponen sistem informasi manajemen pendidikan dengan baik sesuai dengan indikator dalam teori Gordon B. Davis yang telah penulis ini gunakan.
Kemudian penulis ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendeskripsikan permasalahan dan fokus penelitian. Metode yang dipakai dalam pengumpulan data adalah metode deskriptif analitik yang digunakan untuk memperoleh informasi tentang peranan sistem informasi manajemen bagi kepala sekolah dalam pengambilan keputusan di MTS Dinia Putri Lampung. Sumber datanya pun dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah alat pengumpul data yaitu berupa metode observasi, metode wawancara, serta metode dokumentasi. Sekian dari saya, sekian dari hasil resumen saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.